Bab 1989, pertempuran kembali terjadi. Kak Valentino sudah bilang kalau bisa jangan memakai senjata api. Di hutan, peluru digunakan untuk melawan binatang buas. Untuk menghadapi musuh, kita harus menggunakan taktik serangan diam-diam. Semua orang saling menjaga sembari melangkah ke depan. Mereka harus berada sejauh mungkin dari orang-orang Kristen untuk memastikan keselamatan mereka. Di sepanjang jalan ini, mereka sama sekali tidak punya arah. Walau mereka punya kompas pun, itu juga tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa terus bergerak maju, berlari dan menghindari pengejaran. Jalan ini seolah-olah telah diatur oleh takdir. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Mereka hanya tahu kalau mereka tidak pergi, mereka mungkin akan mati. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Melangkah ke depan dengan pelan, hidup atau mati sangat sulit diprediksi. Hanya dengan terus bergerak maju, mereka baru bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah ini. Di area wilayah selatan, pada pukul 8 malam, suara tembakan tiba-tiba terdengar dari jauh. Kondisi malam hari tak seperti siang hari. Saat tengah malam, gerakan sekecil apapun akan menyebar jauh, jauh sekali. Oleh karena itu, suara ini mengikuti angin dan langsung menyebar ke banyak tempat. Pada awalnya, tembakan itu hanya sporadis, hampir tidak disadari. Segera, tembakan itu menjadi seperti gerimis, lalu langsung berubah menjadi badai dahsyat. Suara tembakan terus terdengar. Dor, 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 dor. Brak! Bam! Bam! Suara tembakan itu sangat mengerikan dan cepat. Kalau didengar dari suaranya, pertempuran ini jelas sangat besar dengan melibatkan tidak kurang dari 100.000 orang. Suara itu berasal dari segitiga emas. Hanya dengan mendengarkan suara tembakan, orang tahu betapa sadisnya situasi pertempuran itu. Banyak bandit wilayah selatan berkumpul untuk mengadakan rapat. Namun, sebagian besarnya pergi ke perbatasan segitiga emas dan melihat ke arah segitiga emas. Apa yang sebenarnya terjadi, mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Orang hanya bisa melihat bahwa api berkobar di kejauhan, tembakan terisi dan tembakan bahkan lebih cepat. Banyak kekuasaan di wilayah selatan yang merasa sangat bersemangat. Mereka bertempur! Itu pasti pertempuran antara Asosiasi Maple Pavilion dan Asosiasi Promise. Haha! Banyak bandit wilayah selatan yang membahas hal ini dengan penuh semangat. Dekin tentu saja tahu lebih banyak hal daripada para bandit wilayah selatan lainnya. Dia menduga mungkin saja Asosiasi Promise memanfaatkan kesempatan dan menyerang kamp Asosiasi Maple Pavilion. Atau mungkin saja karena Asosiasi Maple Pavilion sekarang tanpa pemimpin. Banyak orang yang bersaing untuk posisi ketua hingga memicu perkelahian. Hahaha. Tidak peduli apa alasannya, pokoknya kalau mereka bertarung melawan satu sama lain, pasti akan ada yang terluka. Suruh semua prajurit kamp Dekin bersiap untuk bertempur dan menunggu perintahku. Dekin tertawa terbahak-bahak, lalu langsung memberi perintah. Entah itu perkelahian internal Asosiasi Maple Pavilion atau perang antara Asosiasi Promise dan Asosiasi Maple Pavilion, ini adalah hal yang baik untuk Dekin. Tunggu sampai besok, maka hasilnya sudah akan keluar. Entah itu Asosiasi Promise yang menang atau Asosiasi Maple Pavilion yang menang, itu tidak menjadi masalah. Karena setelah perang, pihak yang menang pasti akan sangat kelelahan. Sedangkan Dekin, dia sedang menunggu kesempatan ini. Pada saat itu, dia akan bekerja sama dengan beberapa sekutu dan langsung mengirim pasukan untuk menyerang segitiga emas. Dia hanya tinggal memanen keuntungan saja. Hahaha! Segitiga emas adalah tempat yang bagus. Aku sudah lama menginginkan bisnis yang bisa dilakukan di tempat itu. Dekin terus tertawa dengan sinis. Asal dia bisa menguasai segitiga emas, tentu saja dia bisa mendapatkan semua bisnis itu. Pada saat itu, aku akan mengirim sejumlah besar obat terlarang itu ke wilayah negara Nagon untuk meracuni rakyat mereka. Asal aku berhasil,
aku pasti akan mendapatkan lebih banyak imbalan dari para petinggi. Hahaha. Makin dipikir, Dekin makin gembira. Sampai-sampai dia ingin memimpin pasukannya sekarang juga untuk menguasai segitiga emas. Peperangan di segitiga emas sangat kacau, orang-orang bisa mendengar suara tembakan yang tak ada hentinya. Para prajurit negara Nagon yang berada di perbatasan pun sangat khawatir. Mereka juga tidak tahu apa yang terjadi di segitiga emas. Dalam perbatasan, kota makmur, di tempat Reza berada. Situasi segitiga emas telah diketahui Reza. Di dalam ruangan, Yanuar, Aji dan lainnya sedang merasa cemas. Dalam 2 hari terakhir, Yanuar tidur di tempat Reza dan begitu bangun, dia akan langsung berkumpul di sini setiap harinya sambil menunggu kabar dari Valentino. Saat ini, semua orang tetap diam, raut wajah mereka tampak gelisah. Yanuar diam sejenak, kemudian mendongak sambil berkata, "Pak Reza, ada yang mengatakan bahwa Chris dan Mario yang memanfaatkan ketidakhadiran Valentino untuk melenyapkan bawahan setia Valentino dan berniat untuk memonopoli kekuasaan. Mustahil." Reza sama sekali tidak ragu dan langsung melambaikan tangannya untuk membantah perkataan Yanuar. Mereka tidak tahu apa saja yang sudah dialami Valentino, tetapi Reza tahu dengan jelas. Ketika Valentino terjebak masalah besar di kota Neo, berapa banyak yang dikorbankan oleh Chris dan Mario untuk Valentino? Kemudian Chris membangun asosiasi Maple Pavilion hanya demi mengumpulkan kekuatan untuk Valentino dan bahkan hampir kehilangan nyawanya sendiri. Kalau mereka ingin merebut posisi pemimpin, mereka tidak perlu menunggu sampai hari ini. Ketika Valentino kembali ke kota Neo, mereka bisa pura-pura tidak tahu. Mereka bahkan boleh tidak kembali, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa membuktikan ucapan Yanuar. Pak Reza, ada juga orang yang mengatakan bahwa asosiasi Maple Pavilion tidak memiliki pemimpin dan situasinya menjadi kacau. Demi mendapatkan posisi pemimpin, banyak ketua kecil yang menarik pasukan mereka sendiri dan saling menyerang. Aji berhenti sejenak, lalu mengucapkan kata-kata seperti itu juga. Tidak mungkin. Namun, Reza menggelengkan kepalanya lagi, sama sekali tidak percaya. Chris dan Mario, walau tidak sehebat Valentino, mereka sanggup memimpin asosiasi Maple Pavilion. Yang paling penting, siapapun yang mengerti apa yang telah dialami Valentino akan mengerti satu hal. Mungkin ada pengkhianat di antara anak buahnya. Namun, itu hanya segelintir. Sebagian yang lain sangat setia dan merupakan orang-orang yang bermoral. Mungkin, inilah yang disebut orang yang memiliki sifat yang sama pasti bisa berkumpul bersama. Justru karena Valentino sangat menghargai persahabatan dan kebenaran, sekelompok orang yang juga menghargai persahabatan dan kebenaran akan berkumpul di sekitarnya. Hal ini membuat orang lain merasa iri. Pak Reza, kalau begitu bagaimana menurut Anda? Tanya Yanuar sambil menyentuh bagian belakang kepalanya. Reza mendongak dengan perlahan, lalu menatap langit malam di luar jendela. Kurasa asosiasi Maple Pavilion sedang menyerang asosiasi Promise. Kata-kata Reza membuat semua orang sontak tertegun. Asosiasi Maple Pavilion menyerang asosiasi Promise? Hal ini sangat tidak masuk akal. Ini sama sekali tidak logis. Tidak perlu bertanya lagi, tunggu kabar besok saja. Aku hanya menebak, tapi saat ini, hanya ada kemungkinan ini. Sorot mata Reza terlihat penuh arti. Yanuar dan Aji saling memandang, kemudian mengangguk tanpa berkata lebih banyak. Saat ini, kediaman keluarga Yoanda Kota Makmur juga masih terang benderang. Hanaga meletakkan ponsel pribadinya dengan perlahan, lalu tertegun selama beberapa saat. Setelah itu, dia mengambil rokok dari atas peta di atas meja dan menyalakannya. Jenderal Hanaga, bagaimana? Tanya Lamerto dengan buru-buru. Sejak kembali dari tempat Reza, Hanaga mempelajari peta wilayah selatan dengan cermat, lalu memikirkan cara untuk menghubungi teman lamanya di wilayah selatan. Kemudian memikirkan cara untuk membujuk teman lamanya untuk membantu. Bab 1990, Pasrah pada Takdir.
Setelah Hanaga menelpon teman lamanya beberapa kali, akhirnya mereka sudah memutuskan rencana untuk menolong Valentino. Hanaga mengembuskan asap rokoknya dengan pelan, lalu mengulurkan tangan untuk menunjuk pada titik tertentu di peta. Itu adalah hutan di wilayah selatan. Kalau Valentino ingin melarikan diri, dia harus bersembunyi di pegunungan dan hutan. Kalau tidak, mereka tidak punya tempat untuk berlindung di dataran. Kalau keberuntungannya cukup baik, dia berjalan di sini di sepanjang jalan dan keluar dari hutan ini, dia akan melihat dua gunung besar. Masing-masing ada di sisi kiri dan kanan. Rutenya masing-masing menuju wilayah timur dan wilayah barat. Ketika berbicara sampai ini, Hanaga berhenti sebentar. Dia tidak tahu apakah Valentino bisa berjalan sampai ke tempat itu atau tidak. Namun, di dalam hatinya, dia berharap Valentino bisa berjalan ke tempat itu. Akan tetapi, walaupun dia sudah berjalan sampai di tempat itu tidak berarti bahwa Valentino sudah berhasil melarikan diri. Setelah itu, tanya Lamerto. Kalau ke kiri, dia bisa hidup. Kalau ke kanan, di sana hanya ada jalan buntu. Hanaga mengisap rokoknya, lalu menghela napas panjang sambil bersandar di sandaran kursi. Mulut Lamerto bergerak, tetapi dia masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sama sekali tidak bisa menghubungi Valentino, semuanya masih belum diketahui. Apakah Valentino bisa melarikan diri atau tidak? Kali ini, mungkin hanya bisa pasrah pada takdir. Di wilayah selatan. Setelah waktu semalam berlalu, kini sudah pukul 5 pagi. Dekat ujung wilayah selatan, di dalam sebuah hutan. Drap, 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 drap. Tiba-tiba terdengar suara berderap yang keras. Ada dua prajurit Pramas yang sedang mengapit Valentino sambil terus berlari. Yang lainnya terus mengikuti di belakang. Sewaktu-waktu akan melihat ke belakang sambil melindungi Valentino dan kedua prajurit Pramas lainnya. Saat ini semua orang sudah terengah-engah dan wajah mereka terlihat sangat pucat. Bahkan ada beberapa orang yang tubuhnya dipenuhi dengan luka dan darah segar sudah menodai pakaian mereka. Namun, setiap beberapa saat, mereka masih akan bergantian untuk memapah Valentino. Sejak kemarin malam, mereka telah melarikan diri tanpa henti. Sepanjang perjalanan mereka tidak hanya harus waspada terhadap pengejaran Tristan dan lainnya, tetapi juga harus menghadapi serangan hewan buas untuk setiap saat. Di dalam hutan ini, ada banyak hewan besar yang sangat ganas. Mereka bahkan tidak takut dengan senjata karena mereka belum pernah merasakan kekuatan dari senjata api. Oleh karena itu, setiap kali mereka bertemu hewan buas, Valentino dan yang lainnya terpaksa harus menembak hewan itu. Pada saat yang sama, suara itu akan terdengar oleh Tristan dan yang lainnya. Jadi Valentino dan yang lainnya hanya bisa menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, lalu berlari sepanjang jalan. Namun, untungnya, tidak ada bandit wilayah selatan yang ditempatkan di hutan ini. Kalau tidak, mereka mungkin sungguh tidak bisa melarikan diri. Shoot! Ke-13 prajurit Pramas itu bergantian mengapit Valentino sambil menggertakkan gigi mereka dan berlari keluar dari hutan. Kak Valentino, kita sudah keluar. Selanjutnya, kita mau kemana? Ke-13 prajurit Pramas itu terduduk di tanah. Saat ini, mereka juga berlari tanpa tujuan, sama sekali tidak tahu arah. Bahkan kompas mereka sudah hilang ketika sedang melarikan diri. Jadi saat ini mereka bahkan tidak tahu pemandangan di depan mereka itu sebenarnya ada di mana. Semuanya sudah kelaparan, terluka dan wajah yang pucat pasi. Kondisi seperti ini membuat mereka makin merasa bingung. Bahkan keinginan mereka untuk bertahan hidup pun sudah berkurang. Setelah lebih dari 10 jam melarikan diri, tekanan psikologis dan fisik yang dialami mereka hampir menghancurkan mereka. Mereka bahkan berkata pada diri sendiri, kalau bukan karena ingin melindungi Valentino keluar, mereka pasti tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Kak Valentino, kalian pergi saja. Aku mungkin hanya bisa menemani kalian sampai di sini. Salah seorang prajurit Pramas membuka telapak tangan yang menutupi perutnya dengan perlahan.
Darah yang terus mengalir itu langsung membasahi pakaiannya. Prajurit itu bersandar di pohon, tubuhnya sedikit membungkuk, tetapi raut wajahnya tidak terlihat gugup ataupun takut. Bahkan ekspresinya terlihat sangat rileks. Kak Valentino, aku juga tidak bisa lari lagi. Kami akan tetap di sini. Kalian segera larilah. Kami berdua akan menjaga belakang kalian. Salah seorang prajurit Pramas lainnya juga tersenyum lembut sambil merosot ke tanah. Tutup mulut kalian! Valentino menggertakkan giginya sambil melangkah maju. Dia merobek kain dan melilitkannya di perut prajurit itu satu persatu. Aku hanya punya kalian 13 orang. Hanya 13 dari kalian yang tersisa. Valentino mengatupkan giginya, kedua matanya seketika memerah. Namun, dia tidak bisa menyelesaikan ucapannya. Kalau mau pergi, kita harus pergi bersama. Kalau mau mati, kita harus mati bersama. Siapapun yang memberiku omong kosong lagi, aku akan menembaknya. Valentino menegakkan tubuhnya dengan perlahan, lalu memelototi 13 prajurit itu sambil memarahi mereka. Semuanya hanya menundukkan kepala dalam diam, tetapi mereka masih tidak bisa kembali bersemangat. Begitu tubuh mereka rileks, akan sangat sulit untuk mengangkatnya lagi. Tatapan Valentino menyapu wajah semua orang dengan pelan. Baiklah, mari kita mati bersama hari ini. Valentino berhenti beromong kosong dan segera duduk di tanah. Kak Valentino, tidak, kamu harus pergi. Semua orang langsung membelalakan mata mereka dan segera membujuk Valentino. Namun, Valentino tetap bergeming, seolah-olah dia tidak mendengar ucapan mereka. Dor, dor, dor. Pada saat ini, terdengar suara tembakan dari dalam hutan. Suara tembakan itu juga dapat terdengar raungan harimau. Sepertinya, orang-orang Kristen juga bertemu dengan hewan buas. Salah satu prajurit Pramas menoleh sambil berkata, jarak mereka dengan kita paling jauh hanya 500 meter. Namun, Valentino masih duduk diam, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Sialan! Kak Valentino, kami akan pergi denganmu. Ayo pergi. Semua orang memaksakan tubuh mereka, kemudian menarik Valentino dan berjalan keluar bersama. Setelah keluar dari hutan ini, ada 2 gunung. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Kedua gunung itu sangat besar, sedang menunggu Valentino dan yang lainnya membuat keputusan. Salah seorang prajurit Pramas menoleh sambil bertanya pada Valentino. Kak Valentino, mau pergi ke arah mana? Yang lainnya juga menatap Valentino, menunggu keputusan Valentino. Valentino perlahan menatap langit. Dia hanya bisa menebak arah dengan tingkat kecerahan langit. Saat ini, sudah lewat pukul 5 pagi. Mereka melihat langit di sebelah kiri, tampaknya lebih terang. Sebelah kiri seharusnya arah timur. Namun, Valentino juga tidak yakin. Dia juga tidak tahu kemana dia harus melarikan diri. Dia tidak tahu apakah pilihan berikutnya bisa memberikan ke-13 saudara di belakangnya sebuah kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau begitu, serahkan saja pada takdir. Valentino melepaskan liontin giok dari lehernya dengan perlahan. Sisi depan menghadap atas, kita akan ke kiri. Kalau sisi belakang menghadap atas, kita akan ke kanan. Serahkan saja pada takdir. Valentino menggertakkan giginya, lalu langsung melemparkan liontinnya ke udara. Shoot! 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 Liontin berputar beberapa kali di udara sebelum akhirnya mendarat di tanah. Valentino melangkah maju, menyingkirkan rerumputan untuk mencari liontinnya. Kak Valentino, sisi belakang. Kak Valentino, sisi belakang. Kita harus pergi ke arah kanan. Ke-13 prajurit itu berjalan maju dan segera berkata, liontin giok itu sedang tergeletak dengan tenang di rerumputan dengan sisi belakangnya menghadap ke atas. Valentino menatap liontin giok itu sesaat, lalu memungutnya dengan lembut dan menggantungnya di leher lagi. Bab 1991, Berkuasa Sendiri.
Valentino menunduk sambil mengembuskan napas. Sepertinya takdir ingin dia pergi ke kanan. Ayo! Valentino menggertakkan giginya, lalu memberi perintah. Setelah itu, dia pun berbalik dan berjalan ke arah kiri. Kak Valentino, tunggu sebentar. Bukannya kamu bilang kalau sisi belakang menghadap ke atas, kita akan pergi ke kanan? Ketika melihat Valentino ke kiri, semua orang segera meraih Valentino. Katanya mau pasrah pada takdir, tetapi kenapa Valentino sama sekali tidak mengikuti takdir? Aku lupa memberitahu kalian kalau aku suka melawan takdir. Berhenti bicara, ayo ke kiri. Valentino tidak menjelaskan panjang lebar, melainkan langsung berjalan menuju gunung besar di sebelah kiri. Semua orang seketika saling memandang, kemudian menggertakkan gigi mereka untuk mengikuti Valentino. Mereka pasti akan mematuhi keputusan Valentino tanpa syarat. Saat ini, hati Valentino juga sangat gelisah. Dia hanya merasa bahwa sebelah kiri seharusnya arah timur. Di sebelah kanan adalah sisi barat. Hendrik pernah memberitahunya bahwa begitu dia menginjakkan kaki di wilayah barat, roda nasibnya mungkin akan berubah. Jadi tanpa disadari, Valentino ingin menjauh dari tempat itu. Namun, Valentino juga tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup dengan menginjak gunung di sebelah kiri. Valentino dan kelompoknya, 14 orang itu pun mendaki gunung di sebelah kiri bagaikan serigala yang terpisah dari kelompok. Jalan di depan sangat berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Waktu kembali berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, matahari telah terbit dan kembali menyinari bumi. Namun, di daerah wilayah selatan, ada banyak kekuatan yang sebenarnya sama sekali tidak tidur sepanjang malam. Tadi malam, tembakan di segitiga emas terus berlanjut sampai hampir subuh sebelum akhirnya berangsur-angsur berhenti. Mereka semua menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di segitiga emas. Hari ini, pasti akan ada berita yang beredar. Benar saja, pada pukul 8 pagi, berita itu datang dari segitiga emas. Tadi malam, Asosiasi Maple Pavilion keluar dari kamp untuk meluncurkan serangan besar-besaran ke Asosiasi Promise. Mereka membantai Asosiasi Promise dan butuh beberapa jam untuk melenyapkan Asosiasi Promise. Saat menghadapi tentara Asosiasi Maple Pavilion, Asosiasi Promise kesulitan untuk melawan kembali. Dalam pertempuran, Asosiasi Maple Pavilion membantai puluhan ribu orang, sedangkan yang lainnya ditangkap dan dijadikan budak. Sejak saat itu, Asosiasi Promise sudah lenyap dari segitiga emas. Sedangkan Asosiasi Maple Pavilion menjadi penguasa di segitiga emas, berkuasa sendiri. Saat berita itu datang, semua orang langsung terkejut. Tidak ada yang menduga bahwa Asosiasi Maple Pavilion bisa melenyapkan Asosiasi Promise dengan mudah. Metode yang cepat efisien ini membuat orang menyadari betapa kuatnya Asosiasi Maple Pavilion. Namun, saat memikirkan kekuatan Asosiasi Maple Pavilion, kalau mereka mengerahkan seluruh pasukan mereka, Asosiasi Maple Pavilion memang kuat. Namun, hasil ini berbeda dari apa yang mereka pikirkan semula. Terutama orang-orang Dekin, awalnya mereka masih mengira kalau Asosiasi Maple Pavilion ada konflik internal. Atau Asosiasi Promise yang mengambil kesempatan dan menyerang Asosiasi Maple Pavilion dengan seluruh kekuatan mereka. Siapa sangka Asosiasi Maple Pavilion begitu kompak dan berhasil melenyapkan Asosiasi Promise? Asosiasi Maple Pavilion, apa yang ingin mereka lakukan? Pada saat ini, banyak bandit wilayah selatan yang merasa gelisah. Apalagi di kamp Dekin, mereka lebih terkejut lagi. Dekin duduk di kursi sambil bertanya dengan mata terbelalak. Asosiasi Promise sudah musnah begitu saja? Pemuda berbaju hitam itu membungkuk sebelum menjawab dengan sopan. Ya, Tuan Dekin, Asosiasi Promise sudah musnah. Bagaimana dengan Asosiasi Maple Pavilion? Apakah Asosiasi Maple Pavilion juga melemah sekarang? Kalau begitu, mari kita bunuh saja mereka dan kuasai segitiga emas. Setelah merenung sejenak, Dekin langsung berdiri sambil berteriak dengan lantang. Tuan Dekin, Asosiasi Maple Pavilion masih kuat. Tadi malam, mereka telah membunuh lebih dari 40.000 orang dari Asosiasi Promise.
Semua orang yang tersisa segera menyerah dan bergabung dengan Asosiasi Maple Pavilion. Asosiasi Maple Pavilion yang sekarang memiliki pasukan yang kuat dan peralatan yang sangat baik. Sepertinya jumlah prajurit mereka ada lebih dari 200.000 orang. Pemuda berbaju hitam itu segera melapor dan menyebabkan Dekin kembali membelalakan matanya. Sial! Asosiasi Pramas musnah begitu saja? Di mana senjata yang dipinjamkan kepada mereka? Di mana orang-orang kita? Ketika memikirkan semua itu, hati Dekin terus meneteskan darah, merasa sangat tidak rela. Pemuda berbaju hitam itu terdiam. Asosiasi Pramas saja sudah musnah, tampaknya senjata dan orang-orang Dekin sudah tidak bisa kembali lagi. Tuan Dekin, Valentino Kusuma, si ahli strategi Asosiasi Pramas, juga tewas dalam pertempuran. Karena itu, tampaknya kita hanya bisa melupakan utang ini. Pemuda berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Orangnya saja sudah meninggal, siapa yang akan membayar utang ini untuk Asosiasi Pramas? Asosiasi Maple Pavilion? Bukankah itu adalah hal yang sangat konyol? Sialan! Apa yang ingin dilakukan Asosiasi Maple Pavilion? Hah? Dalam waktu selama ini, bahkan tidak bisa memusnahkan Asosiasi Pramas. Lalu pada saat ini mereka langsung memusnahkan Asosiasi Pramas dengan mudah. Bajingan! Bajingan! Orang-orangku, senjataku dan rencanaku. Hati Dekin sudah terbakar oleh api amarah. Sekujur tubuhnya sudah seperti tong peledak yang sudah dinyalakan. Pemuda berbaju hitam itu menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bisa merasakan suasana hati Dekin yang sedang geram. Awalnya, dia mengira Valentino akan tertangkap olehnya pagi ini. Kemudian mereka akan memperebutkan segitiga emas sedangkan Dekin hanya perlu mengambil keuntungannya. Sedangkan sekarang, jangankan mengambil keuntungan. Bahkan dukungan yang dia berikan kepada Asosiasi Pramas sudah hilang semuanya. Bahkan Valentino, si ahli strategi, juga tewas dalam pertempuran. Kalau Dekin ingin menagih utang tersebut, apa dia harus mencarinya ke neraka? Sial! Valentino, si brengsek berumur pendek ini. Seharusnya aku tidak mendengarkan kata-kata manisnya. Aku masih terus berteriak sepanjang hari kalau aku mau melenyapkan Asosiasi Maple Pavilion. Setelah itu, Asosiasi Maple Pavilion langsung menyerang dan melenyapkan mereka. Dasar pecundang! Dekin terus berteriak di dalam ruangannya, api di hatinya terus bergejolak. Tuan Dekin, yang kukhawatirkan adalah kenapa Asosiasi Maple Pavilion melakukan ini? Mungkinkah mereka ingin menaklukkan segitiga emas, lalu? Pemuda berbaju hitam itu berhenti sejenak, kemudian lanjut berkata, lalu apakah mereka akan menyerang wilayah selatan untuk membalaskan dendam Tommy? Bagaimanapun, banyak orang sudah tahu kalau ketua Asosiasi Maple Pavilion diburu oleh orang-orang dari wilayah selatan dan hidup matinya masih belum diketahui. Ketika mendengar itu, Dekin mendengus sambil berkata, mereka mana berani? Aku akan memberi mereka 10 nyali. Mereka kira wilayah selatan yang sudah bertahun-tahun berdiri ini, bahkan negara Nagon saja tidak bisa berbuat apa-apa. Mana mungkin mereka bisa menyerang wilayah selatan dengan mudah. Selain itu, Asosiasi Maple Pavilion sekarang telah menjatuhkan Asosiasi Pramas dan sudah menjadi penguasa satu-satunya di segitiga emas. Mereka bukannya menjalani hidup dengan baik, tapi malah datang untuk berperang dengan wilayah selatan. Bukankah itu sangat bodoh? Kurasa Asosiasi Maple Pavilion pasti tidak akan melakukan ini. Kalau tidak, mereka adalah orang idiot. Mendengar apa yang dikatakan Dekin, pemuda berbaju hitam itu ikut lega. Bagi mereka, Asosiasi Maple Pavilion pasti tidak akan melakukan ini. Semua orang itu sama. Anggap Camp Dekin sebagai contoh. Kalau Dekin terbunuh, pasukan Dekin pasti akan berteriak ingin balas dendam, tetapi bagaimanapun juga, mereka hanya akan berteriak saja. Membuat pengorbanan besar bagi seseorang yang sudah meninggal tentu saja tidak sepadan. Oleh karena itu, mereka merasa Asosiasi Maple Pavilion pasti tidak akan melakukan ini. Bab 1992, Hancurkan Wilayah Selatan.
Mendengar itu, mereka sudah cukup tenang. Tidak perlu memedulikan segitiga emas dulu. Kita juga menderita kerugian karena bekerja sama dengan asosiasi Promise kali ini. Jangan urus mereka dulu. Kamu segera utus 2.000 orang lagi untuk membantu Tristan. Kenapa dia masih belum ada kabar? Pikirkan segala cara apapun itu, pokoknya Tommy harus ditangkap. Begitu Dekin memberi perintah, pemuda berbaju hitam itu langsung pergi menjalankan perintah. Pada saat yang sama, kamp asosiasi Promise di segitiga emas. Ketika melihat sekeliling, ada bendera yang terjatuh dan ada banyak lubang besar di tanah. Tampaknya mereka memang telah melalui sebuah peperangan yang besar. Di dalam tenda, Chris sedang duduk di kursi sambil merokok sementara Mario melihat ke maket yang berisikan rencana Valentino. Apa kamu mengerti maksud Kak Valentino? Mario menghela napas, kemudian mendongak untuk menatap Chris. Kemarin, Chris ingin membawa orang untuk langsung menyerang wilayah selatan, tetapi Mario secara paksa menghentikannya. Sebenarnya dia juga sangat sedih dan marah. Namun, dia tahu bahwa ada beberapa hal yang membutuhkan proses. Terlebih lagi harus ada urutannya. Hanya setelah menyelesaikan hal-hal sebelumnya, kita baru bisa melakukan hal-hal yang di akhir. Sebelum Valentino diburu, dia telah mengatakan sesuatu seperti itu. Petunjuk yang dia berikan sudah sangat jelas. Dia ingin Mario dan yang lainnya memimpin asosiasi Maple Pavilion untuk menyerang para bandit wilayah selatan. Sedangkan alasannya adalah ketua mereka tewas di tangan para bandit wilayah selatan. Alasan ini sudah sangat masuk akal. Orang lain pasti tidak akan bisa mengatakan apa-apa dan mereka tidak akan mencurigai apapun. Harus diakui, kata-kata Valentino ini telah mengatur rencana ini secara menyeluruh. Hanya dengan satu kalimat, langsung bisa menjadi sebuah rencana yang sempurna. Ini sungguh mengagumkan. Namun, sebelum asosiasi Maple Pavilion mulai menyerang, mereka pasti harus menyelesaikan masalah asosiasi Promise. Bagaimanapun, semua orang tahu kalau asosiasi Promise dan asosiasi Maple Pavilion saling bermusuhan. Kalau mereka bisa bekerja sama dengan mudah, itu akan mengekspos rencana mereka. Jadi tadi malam, Mario memerintahkan para prajurit asosiasi Promise untuk mengevakuasi kamp asosiasi Promise. Kemudian, kamp asosiasi Promise dibom dengan gila-gilaan. Melakukan sebuah sandiwara yang begitu nyata. Sekarang, wilayah segitiga emas telah dikuasai oleh asosiasi Maple Pavilion. Dari atas ke bawah, hanya ada satu suara, yaitu Maple Pavilion. Dalam keadaan seperti ini, setelah selesai berurusan dengan semua masalah, mereka baru bisa melakukan rencana berikutnya tanpa gangguan. Kamu tidak perlu mengatakan terlalu banyak padaku. Katakan saja padaku, apakah kita sudah bisa menyerang wilayah selatan? Chris mendongak dengan perlahan, matanya terlihat memerah dan ketika dia bertanya, suaranya sangat serak. Sejak mendengar kabar bahwa Valentino dalam bahaya, dia sama sekali belum tidur sampai sekarang. Mario berbalik, kemudian menatap Chris sambil berkata, "Bisa, dan aku akan pergi denganmu." "Bagus." Chris segera bangkit dan berjalan menuju luar. Pada saat ini, ruang terbuka di luar sudah dipenuhi dengan sejumlah besar prajurit Maple Pavilion. Asosiasi Maple Pavilion awalnya memiliki hampir 150.000 orang, ditambah dengan anggota setia yang tinggal di asosiasi Promise selama beberapa waktu ini. Jumlah mereka mencapai lebih dari 200.000 orang. 200.000 pasukan berbaris dalam formasi persegi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dilihat, ujungnya sama sekali tak terlihat. Formasi semacam ini hanya bisa dibentuk di segitiga emas. Di dalam perbatasan, kecuali kemiliteran, tidak ada yang bisa membuat hal seperti ini dan tidak akan diizinkan oleh para petinggi. Chris melangkah ke platform observasi yang setinggi 8 meter sambil melihat sekeliling. Semua orang berdiri tegak sambil menunggu Chris berbicara. Chris perlahan menyesuaikan mikrofon, lalu berkata dengan suara serak, "Aku akan memberitahu kalian sesuatu." Suaranya terdengar sampai sangat jauh berkat bantuan banyak pengeras suara. Begitu Chris buka suara, keadaan sekitar menjadi hening.
200.000 orang itu bagaikan orang bisu. Mereka bahkan tidak berani mengembuskan napas dengan keras. Kemarin, Kak Valentino telah bertarung dengan para bandit wilayah selatan. Sampai saat ini, hidup dan matinya masih belum bisa dipastikan. Tatapan Chris perlahan menyapu semua orang yang hadir. Perang? Sudah pasti akan berperang. Namun, mereka harus memiliki alasan yang valid. Ini adalah pengaturan yang ditinggalkan Valentino untuk mereka. Oleh karena itu, Chris mau mengatakan apa yang harus dia katakan. Begitu Chris selesai bicara, banyak orang yang langsung membelalakan mata mereka. Meski banyak orang sudah tahu tentang masalah ini sebelumnya, mereka masih sangat marah ketika mendengar Chris mengatakannya sendiri. Kak Chris, ayo segera pergi ke wilayah selatan dan jemput Kak Valentino. Tidak peduli siapapun itu, biarkan dia membayar harganya. Dalam sekejap mata, para prajurit yang sudah terbakar emosi pun berteriak marah. Chris melambaikan tangannya, suara di sekitar pun perlahan menghilang. Asosiasi Maple Pavilion telah menetap di segitiga emas begitu lama. Kita belum pernah melangkah ke wilayah selatan. Kita tidak memprovokasi mereka dan tidak pernah berpikir untuk memasuki wilayah selatan. Tapi, para bandit wilayah selatan terlalu keji. Mereka tidak hanya diam-diam mendukung kekuatan lain untuk melawan asosiasi Maple Pavilion. Kini mereka mencelakai Kak Valentino dan bahkan memburunya sampai sekarang. Kita sama sekali tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Chris mengatupkan giginya, lalu tiba-tiba berteriak. Katakan padaku, sebagai saudara Kak Valentino, apa yang harus kita lakukan? Hancurkan para bandit wilayah selatan, jemput Kak Valentino kembali. Hancurkan para bandit wilayah selatan, jemput Kak Valentino kembali. Dalam sekejap mata, 200.000 prajurit itu berteriak dengan lantang. Teriakan itu langsung mengarah ke langit dan menyebar jauh, jauh sekali. Hancurkan wilayah selatan, jemput Kak Valentino. Hancurkan wilayah selatan, jemput Kak Valentino. Kini, 100.000 orang, 200.000 orang sedang melambaikan senjata mereka sambil berteriak keras. Ekspresi para prajurit itu tampak sangat marah dan mengeluarkan teriakan yang menggemparkan bumi. Mata Chris terlihat kemerahan, dia pun berkata dengan suara rendah. Hari ini, kita akan menghancurkan wilayah selatan. Mengenai Kak Valentino, baik masih hidup atau sudah mati, kita tetap harus melihatnya. Kalau Kak Valentino masih hidup, 200.000 pasukan asosiasi Maple Pavilion akan melintasi wilayah selatan dan membuat mereka membayar harganya. Kalau Kak Valentino sudah mati, wilayah selatan akan mengalami pertumpahan darah, jutaan orang akan dibantai. Begitu Chris selesai bicara, semua darah 200.000 prajurit seketika mendidih. Pertumpahan darah di wilayah selatan. 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 200.000 orang itu sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatan mereka, kemudian terdengar lagi teriakan yang mengguncang langit. Begitu seorang raja marah, akan ada darah segar yang mengalir hingga menjadi sebuah sungai. Ketika seorang pria marah, dia bisa melakukan apa saja. Sementara para prajurit Maple Pavilion ini menjadikan Valentino raja mereka dan menjunjung tinggi kebenaran. Pada saat ini, pria yang dianggap raja oleh mereka itu diam-diam diserang oleh para bandit wilayah selatan. Apa yang akan mereka lakukan? Walau mereka tidak bisa membuat sungai darah, mereka tetap akan membantai jutaan orang. Ayo berangkat! Chris pun turun dari platform observasi dan langsung naik ke mobil paling depan, lalu menyalakan mobilnya, hendak melaju ke wilayah selatan. Mario juga sama sekali tidak ragu. Dia sudah menahan diri untuk waktu yang lama. Api di dalam hatinya harus dilampiaskan. Di belakang mobil Chris dan Mario, ribuan mobil berbaris dalam formasi persegi dan mengikuti dari dekat. Setiap mobil pickup militer bisa membawa 20 prajurit Maple Pavilion. Di belakangnya lagi, ada 100.000 tentara infanteri, semuanya bersenjata lengkap dan penuh amunisi. Setelah infanteri, ada 30.000 tentara yang bertugas dalam senapan mesin. Pemandangan ini juga sungguh menakutkan.
Setelah barisan senapan mesin, ada 10.000 tentara artileri yang memanggul peluncur roket atau membawa granat dengan peluncur roket sedang mengikuti dari belakang. Di barisan paling belakang, ada 10 tank tempur yang senapan meriamnya terangkat tinggi dan roda rantai yang bisa langsung meratakan tanah. Kali ini, Asosiasi Maple Pavilion benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Chris mengeluarkan semua kekuatannya, semua peralatannya dan semua pelurunya. Pokoknya dia mau mencari keadilan bagi Valentino. 200.000 pasukan pun dikerahkan. Langkah kaki para prajurit membuat debu di sepanjang jalan beterbangan. Asap dan debu pun beterbangan, sedangkan bumi berguncang. Rasanya seperti badai dahsyat yang hendak datang menyerang. Bab 1993, mati dalam hitungan detik. Saat ini, di wilayah selatan. Para bandit wilayah selatan tidak tahu kalau bahaya sudah mau melanda mereka. Bahkan ada beberapa pasukan kecil yang pergi ke perbatasan negara Nagon untuk memprovokasi mereka setelah minum dan makan seperti biasanya. Mereka telah merasakan manisnya pertempuran kemarin. Mereka tidak hanya telah membunuh seorang prajurit perbatasan, tetapi mereka juga telah membunuh ribuan musuh segitiga emas. Hari ini, mereka tidak sabar untuk pergi ke perbatasan negara Nagon lagi. Woi, tuan besar kalian dari wilayah selatan datang lagi. Hahaha. Hari ini kami tidak datang dengan tangan kosong. Kami bahkan membawakan kalian hadiah. Hampir 500 bandit wilayah selatan itu berdiri di luar perbatasan, kemudian mereka langsung pipis di perbatasan. Terlebih lagi, mereka berdiri di sebelah tugu perbatasan dan mengencingi tulisan negara Nagon. Para prajurit yang di dalam garis perbatasan memelototi para bandit itu dengan marah. Haha, pecundang. Kalian semua adalah pecundang. Marah? Kalian marah, kan? Kalau marah, ayo keluar. Hahaha. Hei, pecundang, apa kalian takut mati? Makanya kalian tidak berani keluar? Ratusan bandit wilayah selatan menyeringai dengan angkuh. Pemimpin pasukan yang kemarin menggertakkan giginya sambil berkata, Tommy sudah bilang kalau dia akan membalas dendam. Balas dendam kepalamu. Tommy, maksudmu mantan ketua asosiasi Maple Pavilion? Hahaha. Kamu masih berharap asosiasi Maple Pavilion membelah kalian? Siapa yang peduli apakah dia mati atau belum? Bandit wilayah selatan itu tersenyum sinis, kemudian dia menggoyangkan tubuhnya dan hendak mengangkat ikat pinggangnya. Tiba-tiba, seorang bandit wilayah selatan berkata, Kak Ben, apa kamu merasa tanah ini sepertinya bergetar? Mana ada? Mungkin kamu yang bergoyang terlalu kuat, jadi... Pemuda bernama Ben itu menutup mulutnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Karena dia juga merasakan tanah berguncang. Tak hanya itu, dia juga mendengar deru mesin di kejauhan. Ben menelan ludahnya, lalu dia perlahan-lahan berbalik. Begitu Ben menoleh, dia langsung membelalakan mata dan wajahnya pun memucat. Kemanapun Ben melihat, di sana ada kerumunan orang. Mereka melihat ada ribuan prajurit. Ketika Ben melihat orang-orang itu di kejauhan, dia tidak bisa lagi menghitung mereka dengan angka. Pokoknya mereka sudah menempati area yang sangat luas. Asap dan debu mengepul, sepertinya ada ribuan pasukan yang sedang berlari dengan kencang. Sialan, sialan! Ratusan bandit wilayah selatan itu pun ketakutan. Wush! 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 Sebelum para bandit itu bisa bereaksi, satu demi satu roket sudah ditembakkan. Bam! Duar! Duar! Bam! Ah, kakiku! Lari! Lari! Bam! Duar! Dor! 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 Roket terus berdatangan. Tempat itu pun penuh dengan tangisan dan erangan. Ratusan bandit wilayah selatan itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Yang benar saja, itu ada 200.000 prajurit. Jika semua 200.000 prajurit itu menyerang,
ratusan bandit wilayah selatan itu akan langsung mati. Ban, duar! Duar! Pada saat ini, ratusan bandit wilayah selatan itu berharap mereka punya kekuatan super untuk berlari cepat. Namun, kecepatan lari manusia tidak secepat senjata api. Tidak sampai 2 menit, pertempuran sudah beres. Ratusan bandit itu tidak ada yang selamat. Semuanya jatuh ke dalam genangan darah. Mati dalam hitungan detik. Sebelum kencing mereka digaris dan tugu perbatasan kering, darah mereka sekali lagi membasahi tanah. Para prajurit yang di dalam garis perbatasan melihat 200.000 pasukan itu terus bergerak maju. Pada saat ini, mereka baru mengerti betapa kuatnya nama Tommy Wijaya. Chris dan Mario masing-masing sedang mengendarai mobil di paling depan. Ketika jendela mobil diturunkan, orang lain bisa melihat wajah Chris dan Mario yang menyeramkan. Mereka seperti mesin yang tidak punya perasaan. Krak! Krak! PVFT! Ban mobil langsung menggiling mayat para bandit wilayah selatan. Chris bahkan tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari mobil dan melihat kematian ratusan orang ini. Ini baru permulaan. Ini bahkan tidak termasuk makanan pembuka. Mengusik Valentino adalah kejahatan besar. Dosa besar yang tidak akan pernah bisa diampuni. Beri hormat. Pemimpin pasukan itu memberi perintah, lalu langsung mengangkat telapak tangan kanannya. 100 prajurit perbatasan itu berdiri tegak dengan serempak. Mata mereka menatap lurus ke depan dan ekspresi mereka sangat kusyuk. Satu persatu prajurit itu mengangkat telapak tangan mereka, lalu menyapa Chris bersama yang lainnya dengan sangat sopan. Mereka tidak bisa bertarung dengan Chris dan yang lainnya. Namun, hati mereka bersama dengan orang-orang itu. Chris dan Mario memimpin pasukan 200.000 itu dan terus menuju wilayah selatan. Selama proses itu, 100 prajurit perbatasan itu tetap menjaga postur beri hormat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Camp Dekin. Sejak tembakan pertama, Dekin sudah mendengarnya dengan jelas. Dekin berdiri, lalu berteriak dengan mata terbelalak. Ada apa? Kenapa ada ledakan lagi? Kali ini bukan dari segitiga emas, kan? Kedengarannya dekat. Tuan Dekin. Pada saat ini, 2 bandit wilayah selatan sedang berlari ke Camp Dekin dengan terengah-engah. 2 bandit wilayah selatan itu melapor. Tuan Dekin, Asosiasi Maple Pavilion telah keluar dengan 200.000 prajurit. Mereka sedang menuju ke wilayah selatan. Tadi di perbatasan, kami bertemu dengan beberapa ratus orang wilayah selatan. Dalam 2 menit, mereka semua mati. Apa? Saat mendengar hal itu, Dekin sangat terkejut hingga dia tidak bisa berdiri dengan stabil. Plak! Sebelum Dekin terjatuh, dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menopang tubuhnya. Sialan! Apa yang mau dilakukan Asosiasi Maple Pavilion? Bentak Dekin sambil membelalakan mata dan menggertakkan giginya. Seorang bandit wilayah selatan berkata dengan gemetaran. Tuan Dekin, Asosiasi Maple Pavilion berkata mereka mau membalas dendam untuk Kak Valentino. Mereka juga bilang ingin semua pasukan wilayah selatan membayar utang dengan darah. Mereka ingin wilayah selatan dialiri dengan darah. Apa mereka berani? Apa mereka bodoh? Demi orang yang tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak, mereka malah menyerahkan kehidupan tenang mereka dan datang kemari untuk memulai peperangan. Dasar brengsek! Dekin sangat marah. Dia meraih cangkir teh di depannya, lalu menghancurkannya. Saat ini, Dekin merasa sangat kesal. Apa Asosiasi Maple Pavilion penuh dengan sekelompok orang tolol? Demi persahabatan, mereka bahkan rela membuang nyawa mereka? Dekin tak habis pikir dengan persahabatan konyol macam itu. Semua pasukan di seluruh wilayah selatan tidak dapat memahami perasaan itu. Biarkan pasukan wilayah selatan itu menangani mereka dulu. Aku akan menelpon seseorang. Dekin langsung mengangkat ponselnya, kemudian masuk ke sebuah ruangan yang terletak di dalam. Wilayah selatan berada dalam kekacauan.
Setelah mengetahui 200.000 prajurit asosiasi Maple Pavilion masuk ke perbatasan, banyak sekali pasukan lainnya yang memiliki pemikiran sendiri. Beberapa orang panik dan langsung melarikan diri dari wilayah selatan. Ada pula beberapa orang yang sangat percaya pada wilayah selatan, jadi mereka tetap menetap di kamp mereka.